MBG. Saya heran kenapa sensitif sekali nih MBG. Mungkin karena tidak masuk akal ini ya. Ibu-ibu kita lebih bangga kalau anaknya jadi kontraktor daripada jadi ulama. Lebih bangga mereka punya anak pengurus MBG. Karena ada yang bilang 19.000 ekor sapi tiap hari. Ternyata usut punya usut, sapinya ada di Royco. Saya khawatirnya seperti yang dikatakan Ustadz Das'ad tadi. Mau dilihat takut dosa, mau tidak dilihat barang bagus. Soalnya video itu saya simpan juga Ustadz Das'ad. Kata dia video yang Ustadz mengatakan berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi kebutuhan. Assalamualaikum, halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa tuan-tuan guru yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 4 penceramah yang hadir malam ini, sayalah kira-kira yang paling berat tugasnya. Kalau tadi Ustadz Fahru Rosi, alumni Pondok Pesantren Gontor, dilanjutkan dengan Ustadz Luqmanul Hakim, juga dari Gontor. Dan insya Allah sebentar guru saya juga Ustadz Abdul Somad. Tiga-tiga beliau ini pesantren terkemuka. Saya hanya dosen sospol. Satu-satunya pesantren yang pernah saya alami adalah pesantren kilat. Saya berpikir-pikir, selama ini Pak Kiai, kalau saya diundang ceramah banyak kiai di dalam, saya masih percaya diri. Saya bisa bilang, saya diundang satu-satunya alasan karena sayalah yang paling banyak follower saya di sini. Di sini saya tidak berlaku kalimat itu. Kenapa? Ada guru kita Ustadz Abdul Somad yang lebih banyak lagi followernya dari saya. Maka saya timbang-timbang kenapa saya diundang. Karena sayalah yang paling lucu dari 4 penceramah ini. Saya pikir apa yang saya mau sampaikan ini. Allah Karim, musibah besar buat saya. Baiklah, saya coba-coba sendiri dengan cara saya sendiri. Ibu-ibu, adik-adik sekalian, kalau saya ikut pilkada, kalah, masih ada pilihan. Ikut lagi 5 tahun yang akan datang. Bapak Prabowo 4 kali ikut pilpres baru menang. Saya tidak disenang sama gubernur kalau saya pegawai, saya masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini. Selesai masalah. Saya merantau ke Jawa. Di Jawa tidak enak. Mulerek, mangan ora makan, yang penting ngumpul. Pulang lagi saya ke Sulawesi. Saya merantau ke Malaysia. Malaysia tidak nyaman, masih ada pilihan. Saya balik ke Indonesia. Ibu-ibu, suami cerewet, malas cari nafkah, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau ayo lanjut. Lihatlah tanda
bekas tampar. Oh, berarti generasi tua. Karena ini lagu-lagu zaman dulu. Tapi masih jauh lebih baik lagu zaman dulu daripada lagu sekarang. Tak bolak-balik, tak bolak-balik. Apa yang kita dapat itu? Iya. Suami cerewet masih ada pilihan. Balik ke orang tua. Bapak-bapak, istri cerewet, malas masak, tukang gosip, ndak mau sholat, ada pilihan? Ada, malah dua pilihannya, tambah atau ganti. Iya. Tapi tolong dijawab. Artinya, kalau menderita di dunia masih ada pilihan. Menderita di dunia masih ada senang-senangnya. Tidak ada orang dari pagi sampai pagi lagi sengsara terus hidupnya. Minimal dia gembira ketika dia nonton ceramahnya Dasat Latif. Iya. Iya Bu. Iya Bu. Tapi tolong dijawab. Kalau masih masuk kubur, sedulur-sedulur masuk kubur, ada pilihan tidak? Senang tidak senang, tinggal kau di situ, tidak boleh kau keluar. Begitu kau keluar, viral satu dunia. Begitu kau balik ke rumahmu, orang di rumahmu malah lari tidak mau tinggal di rumah. Artinya, kalau menderita masuk kubur, tidak ada lagi pilihanmu. Alhamdulillah, Nabi memberi berita gembira. Umatku, orang Islam, anak cucunya Adam, kalau meninggal dunia masih 3 harapan yang akan menolongmu, yang kita kenal dalam dunia Islam, amal jariah. Apa itu? 1, anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu, Bu, saya mau tanya, Bu, bisa ndak anak ibu jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa ndak? Ndak mungkin. Bisa ndak anak bapak punya ijazah? Salah paham lagi nih. Sudah ndak usah itu kalau gitu. Bisa ndak bapak ibu sekalian punya anak jadi kapolsek bukan polisi? Ndak mungkin. Bisa ndak anak bapak ibu sekalian jadi tentara tidak pernah daftar lulus tentara? Ndak mungkin. Bisa ndak anak bapak ibu sekalian jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Bisa, bawa kursi sendiri tapi beleng-beleng. Iya. Tolong jawab bapak ibu, adik-adik sekalian. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak jadi dokter? Bisa. Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak kuliah? Bisa. Maknanya menjadikan anak kita soleh dan soleha jauh lebih mudah, jauh lebih murah daripada jadi anggota DPR. Tapi sayangnya anak-anak kita, ibu-ibu kita lebih bangga kalau anaknya jadi kontraktor daripada jadi ulama. Lebih bangga mereka punya anak pengurus MBG. Karena ada yang bilang 19.000 ekor sapi tiap hari. Ternyata usut punya usut, sapinya ada di Royco. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, halo Ibu, Ibu, saya mau tanya Ibu, kalau Ibu meninggal nanti siapa yang doakan? Suami? Jangan harap Ibu kawin lagi. Oh, istri saya komplain. Jadi Ustadz, nanti kalau saya duluan meninggal, Ustadz mau kawin lagi. Saya peluk baik-baik dia Bu. Saya bilang, dengar kau sayang, jangankan kau meninggal,
Masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu kalau meninggal, siapa yang doakan? Anak. Sedulur-sedulur, kalau bapak-bapak meninggal, siapa yang doakan? Temanmu. Jangan harap. Ini ada polisi di sini. Pak Kapolres. Pak Kapolres doakan bapak? Enggak. Paling didoakan mudah-mudahan cepat pindah saya yang ganti. Ya. Coba lihat, bapak semua punya grup WhatsApp. Ketika ada orang meninggal, jangankan baca doa, ketik doa saja dia malas. Apa dia kirim? Stiker. Al-Fatihah. Dia tidak baca itu. Bapak ketawa karena bapak semua pelakunya. Iya. Siapa yang doakan kita? Anak yang soleh dan soleha. Alangkah bahagianya kita. Alangkah bersyukurnya kita ketika sudah jasad kita ditanam dalam tanah, anak membangunkan masjid untuk orang tuanya. Ketika kita sudah pensiun, orang tua kita sudah tidak mampu mencari nafkah, anak-anaknya bermusyawarah, 5 anaknya masing-masing musyawarah. Saudara-saudaraku yang kakak berpidato, adik-adik sekalian, bapak sudah pensiun, tidak boleh lagi memikirkan sembako. Tidak boleh lagi pikir token listrik. Mulai hari ini 1 anak 2 juta transfer ke orang tua. 5 anaknya 10 juta gaji pensiunnya dari anaknya. Halalan toyiban. Yang banyak kita lihat. Dimuliakan di media sosial. Dihormati di kantor. Dicium tangannya anak buahnya. Sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya yang masih SMP. Demi Allah, orang tua seperti itu rugi lahirkan anak. Anak yang soleh dan solehah inilah yang menjadi harapan kita. Dia akan mendoakan. Orang tuanya sudah di alam kubur. Setiap sujudnya dalam sholat 5 waktunya. Apa yang diucapkan? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itulah anak yang hebat. Tapi lihat anak-anak modern sekarang. Makin kaya orang tuanya makin kurang ngajar. Oh, sama cowoknya sopan betul. Iya kak. Sama bapaknya dia sliding tangannya. Baru 2 bulan pacaran sudah panggil papi mami. Pret. Orang tuanya tidak dihormati. Dinasehati sama orang tuanya, apa katanya? Itu kan dulu. Celaka orang tua seperti ini. Punya anak justru yang dilahirkan adalah raja. Yang kita harapkan punya anak, anak kita lah yang merajakan kita dan meratukan kita. Anak yang soleh dan soleha. Maka ibu-ibu, contohlah anaknya Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu masih ingat Ibrahim alaihissalam? Ketika diajak ngomong anaknya, nak, saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Kisah ini pelajaran buat kita. Orang tua tidak boleh otoriter dalam mendidik anak. Sudah nyata-nyata wahyu, masih diajak ngomong anaknya. Mail, Ismail. Jangan juga kau cari di kitab Mail, tidak ketemu kau sampai kiamat. Menurutmu saya diperintah Allah menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Coba, sudah perintah Allah masih diajak ngomong. Banyak orang tua otoriter. Mentang-mentang dia gagal tentara, anaknya dipaksa jadi tentara. Mentang-mentang anaknya dia gagal jadi polisi, anaknya dia paksa jadi polisi. Mestinya lihat bakatnya anak kita. Kalau dari kecil dia senang pegang obeng, teknik. Dari kecil dia senang masak-masak, MBG. Kenapa? Saya heran, kenapa sensitif sekali nih MBG? Mungkin karena tidak masuk akal ini ya.
Iya. Adik-adik sekalian, ketika Ibrahim ajak anaknya ngomong, "Nak, saya diperintah Allah menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana?" Kira-kira kalau anak bapak yang milenial atau Gen Z, yang SMP di rumah, "Nak, saya diperintah Allah potong kamu. Menurutmu bagaimana?" Jawabannya, "Kenapa saya, Mak? Kenapa saya, Pak? Kakekku aja yang sudah mau mati." Ini jawaban orang pintar tapi tidak soleh. Maka yang kita minta bukan anak pintar tapi anak soleh. Kenapa? Kalau dia soleh insya Allah pintar. Kalau pintar belum tentu soleh. Maka doa Nabi Ibrahim, Allahumma rabbi habli minas solihin. Berikan hamba anak yang soleh. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mendengar permintaan ayahnya ini, apa jawaban Ismail? "Pak, don't worry, be happy." Jangan cemas Pak, laksanakan. Insya Allah Bapak mendapati saya anak yang sabar. Itulah anak yang kita harapkan. Perintah agama tidak membantah, sami'na wa ata'na. Maka ibu bapak, yang pertama yang mengalir terus amalnya, anak yang soleh dan soleha. Ada yang tanya, "Ustadz, bagaimana kami ini ibu yang tidak punya anak? Bagaimana kami ini bapak yang tidak punya anak? Tidak punya harapan dong." Oh, anak yang dimaksud di sini bukan sekedar anak yang dilahirkan dari perut istri kita, tapi anak yang dimaksud di sini masuk di antaranya anak murid yang kita ajarkan. Ibu-ibu yang tidak punya anak, lihat anak-anak didik di kantor, temui gurunya, "Ustadz, ada anak hafal Quran kah di sini? Ada anak yatim kah di sini? Berapa biayanya 1 bulan?" 700.000 saya tanggung sampai dia selesai. Selama anak itu dia gunakan ilmunya, selama itu ibu punya kiriman amal meskipun bukan dari anak kandung sendiri. 2, karena waktu terbatas. 2, enggak, saya yang panik di sini Pak. Ini berat sekali nih ceramah Pak. Demi Allah, saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba suara saya susah keluar. Karena saya stres dari tadi Pak. Mikir saya apa yang saya mau sampaikan. 2, kata Nabi, adalah harta yang telah kita sedekahkan fisabilillah. Ibu-ibu, Bu, ini terutama yang banyak emasnya. Kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai emasnya Bu? Anak? Bukan, istri kedua. Begitu ibu meninggal, suami nangis. "Tidak kusangka kau cepat sekali meninggalkanku sayang." Dia buka cincinnya Bu, dia paksa keluar cincinnya ibu. Tidak mau keluar, dikasih sabun. Selesai dia cabut cincin, dia cabut lagi gelangnya ibu. "Ini gelang saya ini, saya belikan kamu dulu waktu kita pergi umroh." Dia cabut gelangnya ibu. Sudah itu dia cabut lagi kalungnya ibu. "Ini kalung saya belikan kau usia pernikahan 10 tahun. Terakhir gigi palsunya ibu pun dia cabut. Sudah itu dia bungkus. Dia bungkus cincinnya ibu, gelangnya ibu, kalungnya ibu, dia bungkus sambil menangis. Dia simpan dalam lemari. "Selamat tinggal sayang. Betapa cepat kau tinggalkan aku." Dia simpan. 3 bulan kemudian pergi reuni Gontor. Ketemu janda. Oh. Piye kabare Mbak? Api-api Mas. Sampean api. Saya gimana Kak? Istri saya meninggal. Sampean duda? Iya. Saya juga janda. Oh cocok dong. Oh cinta lama bersemi kembali.
Dia balik ke rumahnya, dia ambil tadi emas yang dia simpan di lemari, dia tarik lemari dalam emas itu, dia simpan dalam kotak warna pink. Dia bungkus lalu warna pink, kasih pita-pita warna pink, orang yang lagi jatuh cinta. Dia ketemu sama si janda. Lalu dia berkata, "Dek, ambil saja ini emas, sudah mati yang punya." Nggak lagi dia bilang wafat, dia bilang kamu mati. Bu, daripada diambil janda, mending bawa ke Gontor, bawa ke pesantren untuk anak-anak kita. Ini yang disebut pandai menyikapi harta. Pak Kiai, saya bilang sama ibu-ibu kaya di Makassar, ibu-ibu yang kaya tidak usah pakai emas asli. Kenapa? Biar palsu, orang juga tidak percaya palsu. Maka lebih baik kau pakai yang palsu, yang asli bawa ke pesantren. Saya bilang juga sama ibu-ibu yang miskin, ibu-ibu yang miskin tidak usah kau pakai yang asli, karena biar asli orang juga tidak percaya. Maka lebih baik pakai yang palsu, yang asli bawa ke pondok pesantren. Jadikan dana untuk anak-anak yang soleh dan soleha lagi yang sekolah. Adik-adik sekalian, tanya Luqmanul Hakim, tanya Ustadz Abdul Somad, Abdul Farhur Rosi Amsor. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada orang yang jatuh bangkrut karena sedekah. Yang sepanjang saya tahu justru dia kaya karena rajin sedekah. Dan tidak ada orang senang orang pelit. Saya mau tanya bapak-bapak, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Ayo jawab. Senang menantu yang pelit atau dermawan? Senang pemimpin yang pelit atau dermawan? Tuh, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia bilang, "Tidak usah kau ke rumahnya, pelit." Padahal dia juga pelit. Suatu kali Nabi didatangi musafir yang miskin. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Ta'al." Sini. Gaya-gaya sedikit. "Ta'al. Padahal saya tidak tahu bahasa Arab. Sini. "Ya Rasulullah, saya musafir. Sudah beberapa hari tidak makan. Adakah makanan yang boleh kami makan ya Rasul?" Nabi berkata, Tunggu mi dulu. Tunggu kos itu." Nabi masuk. Tanya Aisyah, "Ya Khumairah." Masya Allah. Panggilannya Nabi kepada istrinya, "Ya Khumairah," yang kemerah-merahan pipinya. Maka bapak-bapak pulang dari pondok ini, panggillah istri kita dengan panggilan kasih sayang. "Wahai istriku yang termancung hidungnya." Tidak mancung hidungnya Ustaz, ya lehernya aku lihat. Tidak mahal juga lehernya, ya giginya aku lihat. Justru giginya yang mancung, ya kau carilah mana yang baik. Jangan juga terlalu jujur. Jangan juga terlalu jujur. Mentang-mentang istrimu hitam kau panggil Blacky. Ya, masuk Nabi. Adakah makanan yang bisa kita berikan kepada tamu kita? Apa kata Aisyah? "Ya Rasulullah, jangankan makanan, baunya aja tidak ada." Halo Ibu, Bu, ada ndak yang kalah ibadahnya Nabi di sini? Ada ndak kalah mustajabnya doa Nabi di sini? Ndak. Allah sampai katakan, "Andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Saya persembahkan dunia dan isinya engkau Muhammad." Tapi ternyata kekasih Allah itu di rumahnya pun tidak ada makanan. Kita tidak ada senasib seperti beliau,
tidak ada makanan. Yang ada adalah selera kita melebihi rezeki yang Allah kasih. Nabi aja tidak ada makanan di rumahnya, tapi tidak pernah curhat di medsos. Ya Allah, berikanlah, murahkan rezekinya suamiku. Sibuk betul itu Tuhan mau baca medsosmu. Nah, keluar Nabi. Saudara, kami pun tidak ada makanan, tapi ada jubah saya. Ini jubah saya, silakan kau ambil. Siapa tahu ada yang mau beli. Mendapat jubah Nabi senang. Dia ke pasar di Madinah. Saudara-saudara sekalian, saya punya jubahnya Rasulullah. Siapa yang ingin membelinya? Di samping pasar Madinah ada orang kaya yang agak gangguan matanya, buram, blur matanya. Sebelum saya lanjut, ini mata nikmat yang patut kita syukuri. Ini mata. Adik-adik santri. Halo? Adik-adik santri. Tunggu dulu ya. Mana ini HP saya? Tapi ini HP ku bos, iPhone 17 Pro 2 tera. Siapa yang mau saya kasih? Ayo, mana yang mau saya kasih? Tapi begitu saya kasih kamu langsung buta, tuli. Mana yang mau? Mana yang mau? Berarti bukan ini handphone yang mahal. Apa yang mahal? Mata, telinga. Oh, apa kalau kau sudah tuli? Halo? HP baru kau tidak berfungsi, telingamu yang masalah. Hebatnya lagi nih mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba kalau tidak bisa dibedakan, tertukar-tukar istri. Kenapa lain-lain rasanya malam ini? Ternyata Satpol PP. Iya kan? Maka kita nikmat. Ini blur matanya, gangguan matanya. Dia panggil budaknya. Kamu pergi ke pasar. Kalau kamu yang berhasil mendapatkan jubah Rasulullah, kau yang berhasil membelinya, ku bebaskan kamu. Udah, pergi. Ringkas kisah, alhamdulillah si budak yang berhasil membelinya. Dia datang ke tuannya. Tuan, alhamdulillah saya berhasil membelinya. Kata tuannya, alhamdulillah. Dengan izin Allah, bismillah, saya bebaskan kamu dari perbudakan. Lalu dia ambil jubah Rasulullah, dia lipat, dia salawat sebanyak-banyaknya, dia usapkan ke wajahnya dengan niat sembuh matanya. Dengan izin Allah, sembuh. Salawat. Saya punya pengalaman tentang kekuatan salawat. Saya pergi ceramah salah satu pulau terpencil di Kalimantan. Pas di tengah lautan. Pakai kapal kelotok. Tahu kapal kelotok? Perahu. Tok. Bukan speedboat. Kalau speedboat kan laju. Saya pegang knalpotnya. Saya kira kayu pak. Knalpot. Saya pegang. Bau asap. Saya ingat pesan nenek saya. Kalau ada musibah, kau salawat sebanyak-banyak, ambil air liur paling dalam. Dengan izin Allah, tidak luka saya punya tangan. Saya pun heran. Tapi jangan kau coba deh ya. Dan sampai kau besok kau pegang knalpot. Dia usap wajahnya. Dengan izin Allah sembuh. Rasa syukurnya dia ambil jubah Rasul, dia lipat dengan cantik, dia datang ke rumah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Alhamdulillah, saya yang membeli jubah Rasulullah dan saya usapkan ke wajahku dengan izin Allah, penglihatanku normal kembali. Sebagai rasa syukurku, ku kembalikan jubah Rasulullah kembali. Lalu Nabi memanggil istri beliau. Ya Humaira, sini kamu lihat. Lihat hebatnya ini sedekah. 1, mengenyangkan perut orang lapar. 2, memerdekakan budak. 3, menyembuhkan orang sakit. 4, hebatnya
kembali lagi kepada yang punya. Maka Bapak Ibu yang hadir, alumni Gontor, ayo sedekahkan harta kalian untuk kemajuan pondok ini. Saya tidak punya duit Ustadz. Kalau Anda ahli di bidang media sosial, sedekahkan media sosialmu untuk pondok ini. Saya ahli komputer Ustadz, sedekahkan ahli komputermu untuk pondok ini. Saya ahli manajemen Ustadz, sedekahkan manajemenmu untuk kemajuan pondok ini. Inilah yang kita istilahkan dalam Quran, pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam mengambil kebaikan. Insya Allah, harta yang disedekahkan di jalan agama Allah tidak akan pernah habis, malah semakin tambah, makin tambah, makin tambah. Terakhir ini kisah pribadi saya Pak Kiai. Ini bukan mau sombong dan takabur, supaya lebih yakin, karena saya yang mengalami. Kemarin, waktu Idul Kurban, saya pergi reuni Ikatan Fakultas Syariah IAIN Alauddin. Pada saat itu peresmian gedung IKA. Saya berpikir, apalah saya sumbang ini. Akhirnya saya berkata, insya Allah saya akan sumbang 50 juta untuk sapi kurban anak-anak mahasiswa. 2 ekor. Pulanglah saya Pak Kiai. Pas pulang, baru kira-kira 10 menit, masuk telepon pengusaha sukses Kalimantan. Ustadz, nanti datang ke rumah acara. Dan itu kalau beliau ngundang, bukan gini pegang amplopnya, tapi kopor. Saya bilang sama anggota saya yang ikut, kau lihat hebatnya itu sedekah dek. Saya keluarkan 550 juta, saya yakin di atas 200 juta nanti gantinya ini kalau Aji yang undang. Berapa gantinya dia kasih? 400 juta. Sudah, baru satu itu? Sudah. Kemudian saya ke Jakarta. Pengusaha lagi ketemu. Ustadz, gimana kabar? Baik. Nanti saya kirim ya untuk hari Lebaran. Dikasih lagi saya 100 juta. Sudah 500. Saya baru keluarkan. Dan lain masih ada lagi. Pada hari itu terkumpul 700 juta lebih. Percaya, yang penting hakul yakin. Jangan ragu-ragu. Kalau Bapak keluarkan dompet, mau isi celengan ragu-ragu. Benar enggak diganti enggak? Benar enggak diganti nih kata Ustaz Hasan? Oh tidak Pak. Kenapa? Ana indosani abdibi. Benar Pak Kiai. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka diganti, saya ganti. Kalau dia ragu-ragu, tidak. Maka ada orang lewat celengan Pak. Anak muda tepuk belakang. Pak, dia sodorkan, ini orang kaya Pak, tapi pelit. Dia tarik dompetnya. Dia cari. 2.000 dia keluarin. Masuk celengan. Lewat depan anak muda ini, ditepuk belakang, dari ada belakang. Haji. Ya, dia sodorkan uang 100.000. Wih, dalam hatinya Pak Haji, hebat betul ini anak muda. Masih muda 100.000. Akhirnya dimasukkan celengan. Begitu masuk celengan, dia bilang ini anak muda, Pak Haji, itu uangnya Bapak yang jatuh tadi. Begitu pelitnya Pak Kiai, selesai sholat Jumat, dia datangi takmir masjid. Dia bilang ada salah masuk itu tadi Ustaz. Pelit betul. Maka dedek sekalian, bagi manajemen modern, Eropa, Amerika, Australia, cendekiawan mereka berkata kalau mau maju ekonomi, kalau mau banyak duitmu, dia pakai manajemen ekonomi modern. Bagi kita pakai manajemen ilahiyah. Apa? Sedekah. Sedekah. Jangan berkata saya masih mondok, tidak mungkin. Sedekahlah. Meskipun sedikit. Apa sedekahnya Ustadz? Dilihat pesantren. Oh, sini tidak ada sendal dari tempat wudhu.
Ada uang belanja dari ibu, belikan sendal jepit. Niatkan, ya Allah, tambahkan rezekiku, saya akan ganti ini. Insya Allah, pondok ini bisa maju kalau kita semua berlomba-lomba dalam mengambil kebaikan. Salah satu di antaranya, sedekah sesuai dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, yang akan mengalir terus-menerus adalah ilmu yang bermanfaat. Saya bukan ustadz, ya teruskan ceramahnya ustadz. Kita punya semua grup WhatsApp, tapi sayangnya grup WhatsApp yang banyak kita teruskan, yang kita share beramai-ramai, kadangkala hanya isu-isu politik. Tapi ceramah-ceramah, konten-konten dakwah biasanya kita malas untuk teruskan ke grup WhatsApp lainnya. Bapak terima ceramahnya guru kita Ustadz Abdul Somad. Terima, sebarkan ke orang lain. Kalau 10 grup, satu grup 100 orang, 500 orang. Masa tidak ada yang nyangkut? Ilmu yang bermanfaat. Saya biasa heran. Cuma yang selalu disebarkan ceramah saya meleset-meleset sedikit. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Itu aja yang banyak disebarkan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, anak yang soleh dan soleha, harta yang telah kita sedekahkan, ilmu yang bermanfaat, alhamdulillah berkumpul di tempat ini. Inilah tempatnya ketiga-tiganya. Anak yang soleh dan soleha, anak pondok kita, anak pesantren kita. Bayangkan 100 tahun, bukan jumlah waktu yang ringkas. 100 tahun kita lihat Pak, banyak perusahaan, banyak organisasi bertahan 100 tahun. Tapi mungkin karena didukung oleh harta yang banyak. Banyak organisasi perusahaan bertahan 100 tahun, mungkin karena didukung oleh oligarki. Tapi pesantren Gontor bisa bertahan 100 tahun. Bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, bukan karena oligarki. Tapi karena nilai. Mungkin kita melihat ada pesantren dibesarkan oleh keluarga. Tapi apa yang ditularkan, dia menjadi warisan keluarga itu. Tapi Darussalam Gontor diwariskan bukan untuk anak cucunya, tapi untuk umat menjadi badan wakaf. Itu yang menjadi nilai buat kita semua. 100 tahun silih berganti pejabat, silih berganti rezim, tapi alhamdulillah Gontor tetap berdiri sampai sekarang. Kalau Anda mencari Gontor, jangan cari gedung yang tinggi-tinggi. Kalau Anda mencari Gontor, pada awalnya bukanlah tanah yang lapang dan gedung yang mewah. Tapi dimulai dengan cita-cita 3 pendiri bersaudara yang kita kenal Trimurti. Yang sampai detik ini karena keikhlasannya bisa bertahan sampai 100 tahun. Tapi tidak boleh puas sampai di situ. Pertanyaan makin besar, mampukah kita abad kedua berikutnya? Saya yakin dengan semangat 3 tadi, insya Allah, jangankan 100 tahun yang akan datang, biiznillah, dengan izin Allah, maka Gontor akan bisa lebih tua dari Republik Indonesia insya Allah. Indonesia baru berapa puluh tahun, Gontor sudah 100 tahun. Mudah-mudahan Allah memberkati tempat ini, guru-gurunya, santri-santrinya, dan insya Allah abadi sepanjang zaman. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Kalau Ustadz Luqmanul Hakim pandai berpantun, karena memang orang Melayu. Kalau MC tadi pandai berpantun, karena memang diajarkan pantun. Kami orang Bugis tidak tahu pantun. Tidak ada. Maka dalam budaya bahasa tutur orang Bugis tidak ada pantun. Kalau orang Melayu ingin melamar, dia akan berkata, aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik. Kalau orang Bugis tidak. Sudah besar anakmu ya? Kasih nikah anakku sama anakmu. Itu orang Bugis itu. Tidak pandai dia berpantun Pak. Itu orang Bugis begitu. Maka kami tidak tahu pantun. Maka saya mohon maaf tidak bisa berpantun. Ya,
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terutama para kiai, terima kasih atas penghormatan ini. Saya tadi tertolong. Sebab saya tadi lihat susunan acara, saya yang terakhir. Bayangkan kalau saya yang terakhir, di depan ada Ustadz Abdul Somad, mati ngutu saya. Alhamdulillah, Ustadz Abdul Somad yang terakhir, saya bisa terselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terakhir sekali. Ini semangat buat adik-adik. Saya alhamdulillah, orang Tionghoa pengantin di Makassar, non muslim, saya diundang ceramah nasihat perkawinan. Padahal non muslim, Tionghoa, diundang nasihat perkawinan. Bahkan Cap Gome kemarin, Cap Gome tahun baru Tionghoa, tablik akbar di Klenteng, saya diminta ceramah. Inilah kira-kira yang disebut pesantren modern Gontor. Bisa diterima semua golongan. Mudah-mudahan adik-adik sekalian, dakwalah yang rahmatan lil alamin. Kalau Anda ahli dakwah, jangan menakut-nakuti. Ada orang ceramah, baru baca satu hadis, kayak dia panitia hari kiamat. Saya pun dibully di medsos. Dibilangi kamu ustadz tidak sunnah. Cerita-cerita sunnah kamu tidak sunnah. Saya bilang kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak punya jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Maka adik-adik pesantren, ayo silakan jadi mubalik yang bisa diterima semua orang. Yang kita kenali dengan ulama modern. Itulah yang diharapkan oleh pidato tadi Pak Kiai Hasan. Apa tadi? Apa yang tidak diajarkan? Apa yang tidak dimiliki? Insya Allah kalau ini kita pegang baik-baik, maka pesantren Gontor akan menjadi pesantren teladan di bumi Nusantara. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sahiba al-fadilah Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal matta'anallahu bituli umurihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Kiai Haji Muhammad Akrim Maryad hafizahullah wa ra'ah wa saddada khutah. Asatidah al-kiram, al-asatidah Al-kiram ahibbai wa a'azzai fillah, tashilan li wa tafhiman lakum, sa'atakallamu bil lughatil Indonesia. Memang cantik kain katun, pergi kondangan makannya lahap. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Paris Harahap. Ustadz Fakhrul Razi itu pernah ceramah di depan artis-artis, berapi-api, menyala abangku. Ustadz Luqmanul Hakim ceramah di depan pengusaha-pengusaha, menghantam mereka yang gila branded itu. Dia habisi seperti Mike Tyson menghabisi Holyfield. 2 kali pukul tumbang. Tapi begitu mereka kembali ke Gontor, menangis. Jadi waktu mereka menangis tadi, saya berpikir, Ustadz Luqmanul Hakim tajribi 4 tahun di Gontor. Ustadz Fakhrul Razi taman SD 6 tahun di Gontor. Menangis, apalagi aku. Apa yang mau aku sampaikan? Saya bacakan Al-Fatihah sekali ke Kiai Haji Ahmad Sahal.
Saya bacakan Al-Fatihah sekali ke Kiai Haji Zainuddin Fanani. Saya bacakan Al-Fatihah sekali ke Kiai Haji Imam Zarkashi. Langsung diijabah Allah. Apa yang terjadi? Berubah susunan acara. Masih tertulis di smartbook bahwa yang ketiga itu saya. Kalau saya lah yang maju tadi, menangis juga lah saya. Tapi begitulah indahnya rencana Allah, lebih indah dari rencana panitia. Maju Ustadz Das'at Latif, selesai semua dibuatnya. Memang kalau kita ceramah di rumah kita sendiri memang nggak bisa. Nggak bisa. Makanya Ustadz Fakhrul Razi, Ustadz Luqmanul Hakim kembali ke rumah. Mereka bisa ngomong itu aja udah alhamdulillah. Apalagi saya. Maka mudah-mudahan apa yang mau saya sampaikan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Das'at Latif dari Makassar, Sulawesi. Ustadz Luqmanul Hakim dari Kalimantan. Ustadz Abdul Somad dari Sumatera. 3 pulau ini tidak pernah bersatu dalam sejarah. Malam ini Gontor Perekat Umat tertulis sebelah kiri. Itu masih koma. Kalau mau dilanjutkan, Gontor Perekat Umat wal Ummahat. Dari Pekanbaru ke Jakarta. Perjalanan saya bukan pantun. Dari Pekanbaru ke Jakarta 1 jam 30 menit. Sampai di Jakarta nunggu pesawat jam 12.15 malam baru boarding. Naik pesawat menuju Sorong. Pejam mata, buka lagi, belum sampai juga. Pejam lagi, buka lagi, disangka bidadari, rupanya pramugari. Sholat subuh di pesawat, sampai jam 6 pagi di Sorong. Turun, naik pesawat lagi pada hari berikutnya. Datang hari pertama, pulang, cuaca tidak mendukung. Hari berikutnya naik pesawat, baru kami sampai ke Kaimana. Sampai di Kaimana, diperkenalkan oleh Pak Bupati Ustadz Abdul Somad. Ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat. Beliau adalah alumni Gontor tahun 1985. Jadi kalau ada yang bertanya ke saya, Ustadz dari Papua? Iya. Ada alumni Gontor di sana? Pertanyaannya salah. Pertanyaan yang benar adalah di mana yang tidak ada alumni Gontor? Ini belum izin ngopinya ini. Sudah diribet. Pergi ke Kairo. Terus kemana? KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ketemu alumni Gontor, Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Muhammad Fakhir. Bapak Abdurrahman Fakhir. Pergi ke kantor Kementerian Agama yang gedungnya tinggi di depan Masjid Istiqlal, yang megah, yang hebat. Pergi sekali ke sana, akan ketemu dengan Bapak Maftuh Basyuni. Datang lagi sekali lagi ke sana, ketemu lagi dengan Bapak Luqman Hakim Saifuddin. 2 kali datang, 2 kali ketemu alumni Gontor. Pergi ke PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Datang sekali ke sana, orang akan bertemu dengan Kiai Haji Idham Khalid.
Ketemu lagi ke sana, akan berjumpa dengan Romo Kiai Haji Hashim Muzadi, alumni Darussalam Gontor Ponorogo. Pergi ke kantor Muhammadiyah, akan ketemu dengan Bapak Profesor Dr. Din Syamsuddin. Artinya apa? Berdiri di atas semua golongan. Li jami'it tawaif wa li maslahatil ummah. Inilah yang diperlukan Indonesia yang sedang tercabik-cabik hari ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada non-muslim yang mengomentari video saya. Pas saya tanya dia, "Abang, video yang mana yang abang lihat?" Saya khawatirnya seperti yang dikatakan Ustadz Das'ad tadi. Mau dilihat takut dosa, mau tidak dilihat barang bagus. Soalnya video itu saya simpan juga Ustadz Das'ad. Kata dia, video yang Ustadz mengatakan berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi kebutuhan, tentang bangun pagi. Berapa banyak orang bisa kuliah S1, S2, S3? Berapa banyak orang skor TOEFL Test of English Foreign Language? Berapa banyak orang berprestasi? Tapi kalau untuk bangun pagi susah, payah. Di sini anak bapak, anak ibu diajar bangun subuh. Tidak ada yang tidak bangun subuh di Darussalam Gontor Ponorogo. Nih, makanya kalau ada suami ibu yang payah bangun subuh, kirim ke sini. Biar diletakkan telinganya dekat lonceng itu. Bangun subuh ini bukan, tadi saya coba browsing di internet, manfaat bangun pagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, ususnya sehat karena dia sarapan, sehingga tidak sempat kelaparan, tidak sempat asam lambungnya keluar, tapi tidak ada makanan. 2, jantungnya, hatinya tenang, maka moodnya hari itu sehat. Jangan sampai dia bad mood. Mulutnya sehat. Kenapa? Karena tidak kering, ada makanan, ada minuman. Matanya sehat karena tidurnya teratur. Kalau tidur pagi sampai siang, payah tidur malam, susah tidur malam. Padahal tidur yang paling berkualitas adalah tidur malam, paginya melek, itu yang paling bagus. Yang kelima, otaknya cerdas, bangun pagi. Yang nulis itu bukan website Islam. Di mana Ustadz baca? www Rumah Sakit Siloam. Orang non muslim yang menulis. Tapi ajaran bangun pagi itu ajaran kita. Disinilah anak bapak ibu dibangunkan pagi. Semua berawal dari bangun pagi. Tunjukkan lembaga, mau universitas, mau sekolah hebat yang membangunkan anak-anaknya. Saya sudah nanya pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu, ya, gimana bangun pagi? Alhamdulillah Pak Ustadz, membangunkan anaknya mudah, bapaknya yang susah. Jadi semua berawal dari bangun pagi. Anak Anda sulit bangun pagi? Daftarkan segera. Ingat, sebelum tanggal penutupan berikut ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Darussalam Gontor Ponorogo tidak mencari murid karena yang tereliminasi saja ribuan orang. Tapi anak-anak kita perlu diselamatkan. Dari apa? Nggak usah dulu cerita masalah lapar. Lapar nggak usah dipikirkan, ada MBG. Tapi masalah bangun pagi ini, Ustadz Somad, mohon maaf ya, awalnya saya mau buat acara ini, kata Bapak Kabak Kesra, kita sebetulnya mau buat acara pagi Pak Ustadz.
Terus kenapa kita buat zuhur? Mohon maaf Pak Ustadz, Pak Bupati payah bangun pagi. Bupati payah bangun pagi. Ustadz nggak boleh ngomong begitu. Kan nggak disebut namanya. Menjaga kode etik jurnalistik. Kalau mau ngetes, lihat bangun pagi. Ibu kalau mau cari menantu, lihat bangun pagi. Bapak kalau mau cari menantu, lihat bangun pagi. Bagaimana kami bisa tahu dia bangun pagi Pak Ustadz? Lihat ijazahnya. Kalau Darussalam Ponorogo, lulus. Semua berawal dari bangun pagi. Bangun kesiangan, enggak sarapan, terlambat kereta, masuk kantor terlambat, bermasalah dengan atasan, semua seperti efek domino, bad mood dan seterusnya. Kalau sudah paginya enggak enak, itu sampai siang, sampai sore, sampai malam sudah enggak enak semua. Tapi kalau bangun pagi, terdengar suara dari menara, Masya Allah, ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa. Di beberapa masjid saya pernah juga dengar begitu, acara ceramah di hotel, begitu saya masuk ke masjid saya lihat flash disk. Tapi di Darussalam Gontor Ponorogo, waktu saya pernah menginap, saya masuk, saya lihat manusia, orang, offline. Sekarang banyak, bukan lagi. Makanya banyak yang masuk surga itu nanti flash disk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah selamat dari bangun pagi, mulailah masuk ke dalam kelas. Anak kamu di mana? SMP Plus. Mantap. Anak kamu di mana? Islamic Boarding School. Masya Allah. Anak kamu di mana? Ya karena nggak lulus kemarin di negeri, ya terpaksalah masuk pondok. Menyepelekan pondok. Padahal kalau di SMP, di SMA, 5 pelajaran itu sudah cukup untuk dapat ijazah nasional. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Selesai. Tapi di Darussalam Gontor Ponorogo, Nahu, Sharaf, Balaghah, Ma'ani, Bayan, Mantik, Tafsir, Ulumul Quran, Tajwid, Hadis, Mustalah Hadis, Rijalul Hadis, Mukhtaliful Hadis, Bahasa Inggris, Grammar, Conversation, menghafal vocabularies, belum lagi nanti fisika, tetap ada kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Enggak cukup 5 jari untuk menghitung pelajaran. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, ya anak ini daya tangkapnya agak kurang Pak Ustadz, jadi masuk pondok aja. Anakmu yang agak kurang-kurang kau masukkan ke pondok, 2 kemungkinan. Kalau enggak gila, mati. Kau cari anakmu yang tercerdas, kau cari anakmu yang terpintar, itu yang kau masukkan. Dia akan menjadi Dr. Fakhrur Razi. Dia akan menjadi Ustaz Luqmanul Hakim. 600.000 anak penghafal Quran bisa makan selama 14 tahun sudah dari beras yang dia kumpulkan. Maka Kiai Hasan mengenal beliau, Luqman yang mana? Luqman beras. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak pesantren, kalau dia dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo, biasa. Lulus di Ummul Qura Mekah, biasa. Tapi sahabat saya, S2-nya di Jerman, Inggris, S3-nya di Australia. Tamat mana dia Pak Ustadz? Tamat dari Darussalam Gontor Ponorogo. Sekarang mengajar di UIN Yogyakarta. Namanya Ustadz Andre Rosadi. Sahabat saya, seangkatan di Mesir. Al-Azhar selesai. Inggris selesai. Australia selesai. Mana yang tidak selesai sama dia? Jadi kalau ada orang bertanya, kalau tamat Gontor bisa ke Inggris? Salah pertanyaannya. Negara mana yang tidak ada anak Gontor? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku sekalian, Ustadz Somad kenapa enggak masuk Gontor? Ini panjang ceritanya. Zaman kalian bukan macam zaman saya. Zaman kalian kalau mau cari informasi tetap tulis www.google.com. Selesai. Zaman saya untuk mencari Gontor. Enggak usah saya ceritakan kesulitannya ya. Nanti kalian akan bilang itu derita lokal ya. Saya sangat ingin mau ke Gontor ini. Satu-satunya jalan dari Medan kalau mau kemari mesti ke Simpang Limun. Ada di situ alumni Gontor yang memang melalui dialah kemari. Tapi di zaman saya tahun 1993 saya tamat madrasah sanawiyah. Kalau mau masuk di bulan Syawal umur kau hilang 6 bulan. Berarti kau mesti nunggu setahun karena mengikut kalender. Dan bagi kami, bagi saya yang belum pernah keluar Sumatera, mendengar Gontor, Ponorogo, Jawa Timur itu jauh. Tapi sekarang adik-adikku tidak ada alasan untuk datang kemari. Jangan sampai menjadi penyesalan panjang. Seperti siapa? Seperti Ustadz Abdul Somad. Tapi hebatnya karomah yang diberikan Allah kepada para masyayikh, para kiai. Gontor ini, enggak pun kita masuk, niatnya aja pun sampai. Enggak salah, enggak keliru kalau kata Ustaz Fakhrul Razi, innamal a'malu binniyat. Kenapa Imam Bukhari memuat itu pertama? Kenapa Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi juga memuat itu pertama di Arba'in? Karena memang niat baik. Saya yakin, saya percaya, ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Bahwa saya disampaikan Allah kemari, itu karena dulu ada niat yang disampaikan Allah. Tapi kehidupan saya tidak seperti sahabat-sahabat saya. Tiba-tiba gak pernahnya Ustadz Fakhrul Razi ini video call. Tiba-tiba video call. Kaget saya kira salah pencet. Tiba-tiba dia video call, terus saya tanya, ada apa? Saya lagi dengan mama Ustadz, mau ke Gontor. Beliau mau mengulang masa lalu saat mendaftarkan saya dulu. Seingat saya, kita kan gak boleh posting makanan di Facebook kan. Kenapa? Karena banyak orang gak makan. Begitu juga video call tentang mama kita kepada orang yang maknya udah meninggal. Cerita tentang Gontor kepada orang yang ingin masuk Gontor tapi gak jadi Gontor. Itu sulit dimaafkan itu Ustadz Fakhrul Razi. Saya ikut bahagia. Lalu saya balas WA-nya. Ustadz mengenang masa lalu. Bisa berjalan lagi dengan ibu. Kalau dulu yang datang kemari seorang anak tamat SD. Hari ini 2026 dalam rangka milad yang ke-100 tahun 1 abad. Yang datang kemari adalah seorang doktor hadis dari Sudan. Dibawa oleh ibu. Tidak ada kebahagiaan melebihi itu. Saya tidak bisa merasakan itu. Ibu sudah meninggal dan saya tidak alumni Gontor. Tapi melihat kebahagiaan saudara, saya ikut menjadi bahagia. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman. Hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada sendiri-sendiri. Makanya ketika kita melihat anak-anak ingat anak kita, bagus. Melihat ibu orang ingat ibu kita, bagus. Asal jangan melihat istri orang lupa bini kita. Itu kurang bagus. Adik-adikku, malam ini kalian sedang melihat kakak-kakak kalian, senior kalian. Nanti kalian juga akan datang kemari sebagai guru besar, sebagai pejabat, sebagai duta besar, sebagai menteri. Dulu ibu kalian saat melepaskan kalian menangis melepas dia pergi. Tapi nanti 10 tahun, 20 tahun akan datang. Kalian juga akan datang kemari meneteskan air mata. Air matanya sama, keluar dari lubang yang sama, rasanya sama. Tapi dulu air mata penderitaan, kesakitan, kepedihan. Tapi hari ini air mata kebahagiaan. Melihat ibu dan anak bisa bertemu kembali. Perempuan yang dulu
Tidak ada rasa jijik untuk menggosokkan brus, membersihkan WC demi untuk mendapatkan barokah. Ternyata tangan itulah yang dicium oleh orang karena anaknya bisa mengumpulkan beras. Ibu dari Ustadz Luqmanul Hakim. Ibu itu punya firasat yang dalam. Dia tahu. Dari mana dia tahu? Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Dia memandang dengan pandangan Allah. Apa yang dia kirimkan untuk Abdul Somad? Dia kirimkan jas. Inilah yang saya pakai malam ini. Kenapa? Dia tahu saya lupa bawa jas. Dan saya hanya pakai baju koko dan sudah saya siapkan sorban. Betapa tidak pedenya saya. Seandainya saya malam ini tidak kelihatan seperti alumni Gontor. Malam ini Masya Allah. Terserah orang mau komen apa. Kayak pemain cadangan. Ini gak apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adik-adikku, kalian orang yang beruntung. Kalian orang yang bertuah. Anta rajulun mahzuz. Kaifa halukum? How are you tonight? Pripun kabare panjenenganipun? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kuat, bertahan, semua ada saatnya. Ada saat menderita, ada saat merasakan kepahitan. Tapi yang pahit-pahit itu akan menjadi sesuatu yang manis dan indah pada masanya. Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai kita coba merangkai kata untuk menceritakan rasa malam ini. Rasanya belum bisa. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. So sweet. Saya hanya bisa kirimkan video dari Kiai Muhammad Akrim Maryat, saya putar keliling sampai ke Kiai Hasan, lalu saya kirimkan ke rumah karena ada orang yang ikut bahagia dengan kebahagiaan kita malam ini insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu bapak kalau ngantar anak ke pondok, antarkanlah dia dengan semangat, antarkan dia dengan kekuatan. Jangan antarkan dia dengan air mata dan kesedihan. Ini banyak ini orang tua ini kalau ngantar anak, belum apa-apa lihat mana kasurnya ini. Semangat, bangkitkan semangat dia. Begitu. Kalau mau nangis jangan di pondok, nanti sampai Madiun. Sampai di situ barulah nangis. Habiskan tisu 3 kotak. Datang sahabat saya mengadu, Ustadz Somad istri saya menangis bengkak matanya karena anak di pondok. Bagaimana nih Pak Ustadz? Bilang sama dia, lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis 20 tahun lagi karena anak kena narkoba LGBT, daripada anak kena game online, daripada anak kena macam fitnah akhir zaman. Akhirnya jurus itu dia pakai. Begitu dia pulang, istrinya nangis, dia bilang, lebih baik kau menangis sekarang daripada 20 tahun lagi anak kena narkoba. Rupanya suara istrinya lebih kuat lagi membalas. Enak aja kau ngomong begitu, aku yang mengandung dia. Datang lagi dia ngadu, Ustadz saya sudah pakai jurus Ustadz tapi istri saya lebih keras. Dia bilang, aku pun tak bisa ngelawan istriku, aku bilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara ibu sama bapaknya mesti kompak. Mesti satu cita-cita. Mesti ittifaq. Enggak boleh ikhtilaf. Dalam masalah memasukkan anak ke pondok ini. Memang serangan ke pondok sekarang luar biasa. Coba bangun pagi, buka handphone, scroll. Tentang musik, 1. Iklan mobil, 1. Tapi fitnah ke pondok 3 sekaligus. Kenapa fitnah tentang pondok ini? Munculnya ketika pendaftaran ajaran baru. Terstruktur. Setiap bulan Mei, Juni pasti bangkit lagi tentang pondok. Tapi pondok modern Gontor tidak kena. Kenapa? Karena masuknya bulan Syawal.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada saja cara Allah melindungi. Saya tidak membenarkan yang salah tetap salah. Makanya ketika ketua Komnas HAM tidak setuju bahwa oknum itu mau dikebiri, dia katakan tidak setuju. Saya bilang jangan dikebiri. Semua heboh, kebiri. Saya bilang ojo dikebiri. Terus patennya. Tidak layak dia hidup. Itu sudah layak hukum hirobah untuk dia. 50 anak-anak yang tidak berdosa dia hancurkan masa depannya. Kira-kira setuju dengan saya? Sama-sama radikal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang salah tetap salah, dihukum, tegakkan keadilan. I'dilu, bersikap adillah. Huwa aqrabu littaqwa, karena itu mendekatkan kepada takwa. Tapi jangan gara-gara nila setitik rusak susu. Dulu sebelanga, sekarang udah pakai kotak. Para kiai yang mukhlisina laguddin, mereka lebih dulu bangun sebelum santrinya bangun. Dan mereka terakhir tidur daripada santrinya. Semua dia dengarkan. Semua dia perhatikan. Apa kata Ustadz Luqmanul Hakim? Almarhum Romo Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi tahu mana keran yang hidup, mana yang mati, mana yang bocor, kata Ustadz Luqmanul Hakim. Saya duduk di samping Romo Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Tiba-tiba beliau panggil tadi adik kita. Sini sebentar. Ada apa Kiai? Sonnya mati. Beliau mendengarkan. Katanya sonnya mati. Saya saking senangnya malam ini udah nggak tahu lagi saya mana yang hidup, mana yang mati. Apa kata beliau berbisik ke saya? Beginilah jadi pimpinan pondok. Semua mesti kita perhatikan. Carilah orang tua, bapak, ibu sekolah yang bisa mengawasi santrinya. Dari mulai bangun pagi jam 3, ngulang hafalan, mufradat, masuk masjid, sholat sunat, sarapan, masuk kelas, zuhur, masuk kelas, asar, olahraga, mandi, maghrib, isya, makan, jam 10 malam, masuk lagi. Cari di mana lembaga nasional, internasional, dalam negeri, luar negeri yang sanggup mengontrol, mengawasi anak kita dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam. Benteng terakhir pertahanan umat Islam tinggal satu, pondok pesantren. Maka kalau tumbang pondok pesantren ini habis kita. Ini memang terstruktur mau dihabisi ini. Tapi yuriduna yutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Apa yang terjadi? Wallahu mutimmu nurihi. Allah yang akan menyempurnakan cahayanya. Tidak ada yang bisa membungkam cahaya Allah. Allahu Akbar. Kalau saya sudah takbir itu berarti sudah setengah jam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya sudah, wali santrinya sudah. Tadi ada Ustadz Das'ad Latif menyinggung tentang kenapa pondok ini bertahan 1 abad. Kenapa bisa bertahan? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dia kalau lagi live TV begitu. Di antara sebabnya karena badan wakaf. Ini wakaf. Wakaf la yuhabu, tidak bisa dihibahkan. Wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Wala yurasu, tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diperjualbelikan. Wakaf lillahi ta'ala. Ini salah satu unsur kenapa ini bertahan. Tidak hanya 100 tahun. Madamatis samawatu wal ard. Selama langit terbentang, selama bumi terhampar, ini tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mau hanya sekedar Ustadz Somad ceramah, tapi rekaman ini yang hadir Ustadz Somad, bagaimana dengan Gontor 7? Bagaimana dengan Gontor 14? Memang saya ceramah di Darussalam Gontor Ponorogo.
Tapi rekaman ceramah saya malam ini akan disebarkan di Gontor TV. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau setelah mendengar tausiah 4 ustadz dari 3 pulau malam ini, maka umat Islam di Indonesia beramai-ramai berbondong-bondong memanggil mengatakan, Bapak Darussalam, Bapak dari Gontor, iya, itu ada tanah mau saya wakafkan. Saya tidak mau tanah ini diambil oleh orang lain, menantu, cucu, kawan, sahabat. Saya mau tanah itu untuk tanah wakaf. Tanah yang mana? Tanah yang itu. Tanah siapa? Enggak tahu. COVID-19 enggak bisa ceramah. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan saya enggak keluar. Di rumah saja. Enggak berani naik pesawat. Karena kalau naik pesawat, hidung ditusuk. Online semuanya. Lalu saya ngumpul dengan kawan-kawan saya alumni Al-Azhar. Saya tanya, bro, iya, mau dibawa kemana hubungan kita? Jadi gimana? Mari kita tidak lagi ceramah di masjid, tapi beri ke saya nama orang-orang kaya yang perlu kita datangi. Kami pun datang ke rumah orang-orang kaya. Bapak, COVID sudah datang dan sudah banyak yang meninggal dunia. Kelihatannya Bapak pun tak lama lagi. Maka kalau ada tanah, wakafkan. Inilah yang akan mengalir sebagai amal jariah. Banyak kami mendapatkan tanah, bahkan sampai kemarin yang kita udah nangis-nangis itu ternyata bermasalah Pak Haji. Karena bermasalah itulah maka kuwakafkan Pak Ustadz. Yayasan pondok sudah banyak pikiran ngurus anak santri. Jangan lagi berikan mereka masalah tanah wakaf yang bermasalah. Kalau mau mewakafkan tanah, sampaikan begini. Ini ada tanah wakaf, sudah kami bangunkan kelasnya, sudah kami bangunkan asramanya, sudah kami siap gedungnya, sudah kami siapkan semuanya, tinggal kamu saja datang memimpinnya. Begitulah hendaknya orang-orang beriman di Indonesia ini, insya Allah. Begitu. Kalau perlu siapkan ibu nyainya sekalian. Supaya alumni-alumni Gontor yang belum menikah, mudah-mudahan adik-adik yang belum menikah segera ketemu jodoh insya Allah. Banyak sekali. Ini maksud saya ini yang alumni yang sudah selesai Unida S1 mau ditempatkan. Itu yang bilang amin tadi. Adapun yang baru kelas 1, kelas 2 enggak usah saya pikirkan itu. Yang penting dorobat. Saya enggak mau kalian libur, habis libur pulang, lalu kemudian terngiang-ngiang, terbayang-bayang, lalu kemudian ketika ditanya kenapa? Teringat terus dia. Sudah bacakan ayat kursi? Sudah. Enggak hilang juga? Enggak. Pakai tasrif. Nah, enggak juga hilang? Pakai fi'il mudhari. Ustadz Somad, kami ini fi'il madhi adik-adikku. Fi'il madhi itu maksudnya mabniun alal fathi. Kami ini enggak akan berubah. Dorobah enggak bisa jadi dorobi. Tapi kalian fi'il mudhari bisa jadi yadribu, bisa jadi lam yadrib, bisa jadi lan yadriba. Tergantung amil apa yang masuk. Maksudnya apa? Kalianlah yang memimpin perubahan di masa akan datang. Adapun kami ini masa lalu, fi'il madhi yang tidak mungkin berubah, tapi kalian berubah, tapi juga akan merubah Indonesia ke zaman yang lebih baik di masa akan datang. Kalau ada orang mengatakan Indonesia gelap, ya mungkin karena lagu yang sering dinyanyikan seperti mati lampu. Tapi kalau lagu yang dinyanyikan saudara kita tadi, sholawat, menyanyikan lagu-lagu yang mengingatkan pada Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah saya selalu optimis. Kenapa? Karena syarat untuk menjadi pesimis itu satu. Syarat jadi pesimis cuma satu. La taqnatu min rauhillah. Jangan putus asa. Kenapa?
yang layak putus asa itu hanya illal qaumul, orang kafir yang layak putus asa. Maka kita tidak layak untuk berputus asa. Bagaimana masa depan anak-anak kita, Pak Ustadz Somad? Ustadz Abdul Somad kepalanya ini dirusak hanya oleh 5. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Oga, Pak Raden. Itu pun gak merusak, banyak mendidik. Tapi anak saya, ponakan saya sekarang dirusak macam-macam. Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram, Facebook, TikTok. Apa yang bisa menyelamatkan ini? Saya buat nizam ketat. Anak nggak boleh pegang handphone. Jangan pegang handphone. Tiba-tiba Sami yang 5 tahun, setiap tamu datang, ngelihat anak-anak pegang handphone gini dia. Tamu datang ke rumah bawa handphone, dia ngintip handphone teman. Meleleh air mata saya. Sedih. Anak begini. Saya bilang sama istri, kita kasih dia handphone. Jangan, kata dia. Tapi nggak tahan juga. Akhirnya kami cari jalan tengah, win-win solution. Kita kasih dia handphone, tapi handphonenya jangan konekkan ke internet. Terus isi aja video ngaji, baca Quran, doa-doa, zikir-zikir 5 menit, 5 menit, 2 menit, 3 menit. Nggak bisa kita lepaskan. Sahabat saya, alumni Al-Azhar, guru di Pekanbaru, razia ke sekolah, bawa keranjang, ambil handphone murid, ambil handphone siswa, ambil handphone siswi, periksa isinya, videonya, kontennya. Lalu orang tua ditelepon, Bapak besok datang. Mohon maaf, saya ada kerja luar kota. Ibunya, istri datang. Ibunya datang, dikasih tahu, ini anaknya kurang ngajar, ini anaknya kurang perhatian, ini anaknya tidak dapat didikan yang baik. Setelah gurunya habis ngomong, si ibu ngomong, mohon maaf Pak, itu handphone suami saya. Ternyata bukan kenakalan remaja, bukan kenakalan anak-anak, tapi kenakalan bapak. Ibu-ibu, kalau ibu rajin mengawasi handphone suami, bagus. Nanti coba kalau handphonenya tinggal, ibu miss call. Tiba-tiba muncul keluar, bukan my wife, bukan ya Humaira, bukan Blacky. Terus apa yang keluar? Security syariah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar. 100 tahun Gontor, 1926, 2026, bagaimana manajemennya? Dari mulai mengatur santrinya, sampai dapurnya, sampai kurikulumnya, sampai tanah wakafnya, sampai badan usahanya. Ini manajemen totalitas yang dituliskan dalam 500 halaman disertasi yang sudah disidangkan belasan profesor doktor di Universitas Airlangga. Ditulis oleh Bapak Dr. Munif At-Tamimi. Anda mau dapat bukunya? Hubungi nomor kontak berikut ini. Ustaz kok tahu? Saya termasuk diberikan kehormatan untuk penyidangnya. Yang nggak tahu berarti belum follow IG saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tersebar dalam serpihan-serpihan ibarat kaca jatuh ke batu, itu sudah dirangkai oleh alumni-alumni, tinggal datang apa yang mau diambil, apa yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau kita bukan kiai, bukan ulama, bukan penghafal Quran, tidak bisa bahasa Arab, tapi kita ingin dapat amal jariah, tinggal satu yang bisa kita lakukan, wakaf. Saya duduk di bawah anak-anak kecil Papua. Anak kecil, mereka nggak bisa sekolah Pak Ustadz, karena mohon maaf, orang tuanya fakir miskin. Tiba-tiba anak ini ditanya, hadis tentang menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadis tentang kebersihan, at-tahuru syatrul iman. Hadis tentang kasih sayang, man la yarham la yurham. Kaget saya, enggak sekolah, enggak.
Kok tahu hadis? Kok bisa nerjemah? Ustadz Somad, ini anak-anak dididik di atas tanah. Rumahnya belum selesai. Pembebasan tanah belum. Ini 4 orang gurunya Pak Ustadz. Masya Allah. Adik dari mana? Kami alumni Darussalam Gontor Ponorogo. Yang mimpin sekarang namanya Ustadz Musleh, S2 Bahasa Arab. Mereka tidak gengsi. Banyak orang pulang dari Timur Tengah berharap turun dari pesawat disambut dengan Tala'al Badaru Alaina. Ketika pulang ke kampung tidak direspon, tidak dimuliakan, ngambek. Akhirnya merantau ke kota, nggak ceramah, nggak ngajar, nggak ngaji, nggak mendidik. Syahnu di mana sekarang? Innas Safa wal Marwata. Enggak salah. Silakan buka travel haji dan umroh. Enggak salah. Siapa yang bilang salah? Saya pun masih bawa jamaah umroh 1 tahun 2 kali. Bulan Agustus nanti berangkat. Bulan Januari berangkat. Yang ikut serta, ikuti beritanya di Instagram Ustadz Somad Official. Tapi hasilnya belikan tanah, hasilnya buatkan kelas, hasilnya buatkan asrama. Inilah yang akan Ustadz Somad ini sanggup ceramah kira-kira berapa tahun lagi? Paling kuat, paling sanggup 10, 20 tahun. Itu sudah hebat betul. Di hari ulang tahun Gontor yang ke-120, itu ceramahnya udah gak gini lagi. Marilah kita banyak mengingat Allah. Saudara yang dimuliakan Allah. Makanya Ustadz Somad, jangan pikirkan tentang orang mau dengar atau tidak dengar. Asal Ustadz lihat ada orang ngumpul, ceramah. Kalau Ustadz lihat ada orang rame, ceramah. Itu pesan Ustadz Das'at Latif ketika saya pertama kali ke Makassar. Jangan pilih-pilih ceramah. Maka sejak itu saya asal nampak saya orang rame, ceramah. Karena dia pesan begitu. Kenapa begitu Ustadz? Karena sampai masanya nanti orang ramai. Tapi kau tidak bisa lagi menyampaikan ceramah. Ada masanya kau sanggup. Tapi orang tidak mau dengar. Maka kalau ada orang ramai, ceramah. Maka kami tidak pernah memilah-milih. Dimanapun, surau, langgar, musola, pulau, danau, hutan, semuanya. Dibawa oleh Ustadz Luqmanul Hakim ke pedalaman. Namanya Teluk Pakedai. Kan ada lagunya tuh. Pakedai, Pakedai. Sampai kami di pedalaman Kalimantan. Dibawa naik speedboat. Tidak pakai atap. Langit sebagai atapnya. Cahaya matahari. Kami tidak pernah memikirkan skincare kami akan rusak. Kenapa? Karena kita tidak dididik dengan pendidikan yang manja. Orang tua tidak khawatir meninggalkan anak karena dia tidak makan. Jangan. Orang tua perlu khawatir meninggalkan anak tidak pandai hidup. Apa itu anak yang tidak pandai hidup? Tidak pandai mengikat tali sepatunya sendiri. Ada anak yang tidak pandai mengikat tali sepatunya sendiri? Ya. Karena selalu dilayani. Tidak pandai membawa piring ke dapur setelah makan. Tidak pandai membersihkan tempat tidurnya. Semuanya serba 3 huruf. Ma, pa, ma. Generasi yang manja. Saya generasi yang sabar untuk menunggu mendengar musik. Mesti nunggu hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Ahad jam 10 pagi. Nama acaranya Album Minggu. Masih ingat? Berarti sudah tua. Untuk nonton sinetron bule orang barat, nunggu jam 11 siang. Kejam terhadap budak-budak. Tuan Baron. Perempuan yang teraniaya. Little Missy. Yang senyum berarti sebaya dengan saya. Tapi anak-anak sekarang, dia tinggal buka handphone. Dia buka Netflix. Dia buka YouTube. Dia mau tonton lagu. Dia mau tonton nyanyi. Ketika lambat sedikit saja, dia banting. Ketika lambat sedikit saja, dia marah, tantrum, emosi, tidak terkendali. Dulu,
Tidak terhitung berapa kali kepala saya ini kena pukul pakai sajadah. Lepak. Al-asma' al-madhkurah fi hadhihi al-waraqah falyahduru ila qismil lughatil arabiyyah. Ila qismil lughah. Kita pun penasaran. Dipukul pakai batang sapu. Enggak ada komplain. Sekarang komplain. Bawa psikolog, psikiater. Ini kenapa? Batinnya terluka. La ilaha illallah. Batin terluka kata dia. Kita tangan kita luka enggak apa-apa. Anak manja. Generasi apa namanya? Strawberry. Merah, cantik di dalam etalase kaca. Tapi begitu keluar dari kulkas, kena cahaya matahari sedikit saja. Lemah, lesu, letoy, lunglai, loyo. Kita tidak dididik dengan manja. Generasi selalu terbagi pada 3. Pertama generasi pejuang, kedua generasi penikmat, ketiga generasi penghancur. Maka itu Ustaz Somad buat sendiri, bukan? Itu teori sosiolog muslim namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengatakan dalam negara, dalam sejarah peradaban manusia, generasi selalu 3. Yang pertama pejuang, yang kedua penikmat, yang ketiga penghancur. Jadi kalau saya mau anak saya tetap berjuang, maka saya jangan memanjakan dia. Dia tetap berjuang. Pak Haji, anaknya yang di Amerika kemarin gimana Pak Haji? Anak saya sekarang buka rumah makan Pak Ustadz. Laris, laris sekali Pak Ustadz. Berapa harga makanannya Pak Haji? 1 bungkus 6.000. Loh, murah sekali. Modalnya berapa? Modalnya 10.000. Gimana maksudnya? Modalnya 10.000, kenapa dijual 6.000? Saya hanya mau supaya anak saya bangun pagi, dia belanja ke pasar, dia beli ikan, dia beli sayur, dia bawa tukang masak, dia ngontrol, dia ikut bungkus, dia bagi, dia ngitung. Supaya dia tahu nilai uang. Karena kalau tidak diajar begitu, dia akan hambur-hamburkan uang. Dia tidak peduli bagaimana sulitnya mencari uang. Penderitaan. Universitas yang paling berhasil mendidik, nama universitasnya adalah bukan Harvard University, bukan Cambridge, bukan Sorbonne, tapi Universitas Penderitaan. Ustadz Luqmanul Hakim lulus Gontor, setelah itu terbang sejauh mata memandang ke Malaysia. Di sana beliau belajar di Universitas Penderitaan. Sampai beliau pernah bawa motor, nggak boleh parkir di situ. Dilarang parkir. Tapi sekarang beliau datang sebagai tamu kehormatan. Ustadz Somad pernah juga begitu. Saya tamat dari Mesir, nggak langsung ke Maroko. Sempat 1 semester di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Dari 1000 menara, Mesir, negeri 1000 menara, ke negeri 1000 makcik. Sampai di Malaysia secara resmi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Tapi sesungguhnya di perantauan Universitas Penderitaan. Saya beli sepeda motor. Harganya 500 ringgit. 500 ringgit waktu itu sekitar 2 juta rupiah. Sekarang enggak segitu lagi karena dolar sudah 18.000. Motor ini kok murah sekali Pak Ustadz. Motornya unik. Kalau digas laju, lampunya mati. Kalau pelan, mesinnya mati. 6 bulan saya pakai motor itu dari Kajang ke Bangi, Universitas Kebangsaan Malaysia. Di situ baru saya sadar, sengaja Allah buat saya pakai motor itu supaya apa? Supaya saya bisa merasakan perasaan. Bukan hanya perasaan orang yang bisa saya rasakan, perasaan motor itu pun bisa saya rasakan. Kalau laju, kencang, lampunya mati. Kalau pelan, mesinnya mati. Dan kalau parkir, jauh parkir. Supaya apa? Jangan dilihat cewek. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, insya Allah, saya yakin dan percaya, berkah para masyaikh, berkah guru-guru kita, sehebat apapun kalian nanti adik-adikku, datanglah. Saya, walaupun gak selesai di UKM, saya tetap datang ke UKM. Dan ketika saya presentasi, ada satu profesor mengatakan, Ustadz Abdul Somad ini adalah alumni UKM. Saya malu.
Saya bilang, Prof, saya di sini cuma 1 semester. Ada aturan baru, 4 hari pun alumni. Kata dia. Nggak apa-apa. Saya tetap datang ke pondok. Saya pulang ke pondok. Abdul Somad, iya Pak Kiai, pulang ke pondok. Saya nggak tamat Pak Kiai, nggak apa-apa. Saya pulang. Begitu saya masuk ke asrama, nggak tahan, pecah tangis saya. Membayangkan asrama saya, tempat saya mandi dulu, tempat saya jemur pakaian, berapa celana dalam saya hilang di situ. Nggak sanggup saya menangis, basah semuanya, sedih. Habis itu di depan teman-teman saya tanya, wahai sahabat-sahabatku baik yang satu angkatan maupun tidak, mau kalian mau maafkan segala silap salah khilafku kepada kalian? Mau. Ku ulang sekali lagi, maukah kalian memaafkan segala silap salahku? Mau. Lepas rasanya daripada saya mencari mereka di padang mahsyar nanti. Memangnya apa kesalahan Ustadz? Saya ini sebetulnya enggak nakal, cuman inilah teman-teman, makanya jangan berteman dengan orang nakal. Kebetulan waktu itu saya dapat jadwal jadi bulis. Datang teman saya, Mat, ya, ini yang punya lemari ini Abu Khalul Bukhola. Inilah yang paling pelit, Mat, kata dia. Terus tadi dia mudib, tadi maknya datang. Terus ada bumbu pecal sama rambutan. Terus ayo kita buka. Saya makanlah rambutan itu. Terpikir terus saya bagaimana minta maaf. Untung saya sudah sampai ke pondok dan saya minta maaf. Insya Allah lepas. Apakah dia hadir waktu itu atau tidak? Wallahu a'lam. Alumni SD, reuni SD, kumpul. Reuni pondok, kumpul. Jangan menjauh. Kenapa? Karena kita tidak tahu entah dari mulut yang mana berkah-berkah doa itu. Cium tangannya. Kepala saya ini pernah dijedutkan ke papan tulis. Dan ketika ketemu dengan guru, guru itu enggak ingat, tapi saya ingat. Saya cium tangannya, saya minta doanya, keberkahan. Mungkin karena dijedutkannya itulah kepala saya ini lurus. Kalau tidak mungkin sudah koslet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santrinya sudah, bapak ibunya sudah, orang-orang kaya yang punya tanah untuk berwakaf sudah. Tinggal lagi kami, anak-anak, saya, guru kita Ustadz Dr. Das'ad Latif Hafizahullah, Ustadz Luqmanul Hakim, yang paling muda di antara kami Ustadz Fakhrul Razi. Kami memohon doa dari semua yang hadir, terutama para kiai, romo kiai, supaya Allah selalu memberikan kami as-sidqa fil qaul, al-ikhlas fil amal. Kalau berkata, kata-katanya benar, dan kalau beramal, amalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun mati kami dalam jalan dakwah ini, mati kami dalam keadaan husnul khatimah. Dunia ini terlalu sebentar untuk kita bercengkrama. Dunia ini terlalu sekejap untuk kita bertatap muka. Dunia ini penuh dengan kepentingan. Maka saya berharap, andai saya tidak bertemu dengan para kiai di sini, saya ingin bertemu lebih lama nanti di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agaknya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Yang tepuk tangan dulu, ada pantun terakhir. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.